Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan hanya untuk Allah dan kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi peluang untuk dapat beraktivitas. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu, mendengar kajian ini, dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah, yang pertama sampai yang terakhir. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam memasuki kitab yang ke-6, Kitabu Iyadatil Marid wa Tashyi'il Mayyit wassalat alaihi wa huduri dafnihi wal mukthi inda qabrihi ba'da dafnihi. Ada sejumlah bab yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam tema ini. Yang pertama adalah tentang Iyadatul Marid pada bab yang ke-144. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Babu Iyadatil Marid, bab tentang menjenguk orang sakit. Dan hadis ini telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma beliau berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid. Kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang sakit. Watiba'il janazah, dan untuk menghantar jenazah. Watashmid al-atis, dan untuk mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kita diperintahkan untuk mengatakan atau mengucapkan yarhamukallah. Wa ibrar al-muqsim. Ibrar al-muqsim itu melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang yang bersumpah terhadap kita agar kita mengerjakannya, selama hal itu bukan merupakan maksiat pada Allah Ta'ala, dan selama hal itu tidak merupakan hal yang sulit bagi kita, maka dianjurkan kita untuk melaksanakannya. Nanti saya akan jelaskan makna dari hadis ini. Wa nasril mazlum, demikian pula kita diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi. Wa ijabati da'i, menjawab panggilan orang yang mengundang kita. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar TV Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma ini, yang mana mengandung perintah
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, perintah untuk melaksanakan hal-hal yang akan mempererat, yang akan meneguhkan persaudaraan kaum muslimin. Agar seorang muslim mengetahui bahwa dia memiliki hak terhadap saudaranya. Dan demikian pula saudaranya mengetahui bahwa dia pun mempunyai hak atas saudaranya. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu atau amalan dan perbuatan yang sederhana. Tetapi beliau menganjurkannya kepada kita dalam rangka, sebagaimana yang saya katakan tadi, mengokohkan persaudaraan sesama kaum muslimin, mempererat hubungan mereka, agar mereka memperhatikan dan memberikan perhatian kepada saudara mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka yang pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat dan juga tentu kepada kita, terlepas perintah ini wajib atau mustahab. Apakah statusnya merupakan hal yang wajib atau hal yang dianjurkan? Tetapi intinya bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah suatu amal perbuatan yang mulia, yang benar-benar dapat memberikan meningkatkan persaudaraan di antara kaum muslimin, hubungan mereka dan yang lainnya. Yang pertama diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iyadat al-marid, menjenguk orang sakit. Ya. Seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ujian. Salah satu ujian adalah sakit. Nah, ketika seorang dia menjenguk saudaranya yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang menimpa dirinya, maka ini merupakan suatu kebaikan. Dan kita menjenguk orang yang sakit, kita menghibur mereka. Kita mengingatkan mereka agar bersabar, agar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya musibah atau penyakit yang dideritanya, apabila dia sabar, maka akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Demikian pula penyakit merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jal agar seorang mendekatkan dirinya kepada Allah, mempersiapkan dirinya untuk kematian. Jangankan orang yang sakit, orang yang dalam keadaan sehat walafiat, apabila telah tiba ajalnya, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi seorang yang dalam keadaan sakit. Ya, karena sakit adalah salah satu sebab dari kematian. Nah, dengan kita menjenguk orang yang sakit, akan banyak manfaatnya. Demikian pula seorang yang menjenguk orang yang sakit, dia akan bersyukur pada Allah Ta'ala atas kesehatan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia terus melakukan amal-amal kebaikan. Dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'ul janazah. Menghantar jenazah. Ketika seorang dia ditinggal mati oleh saudaranya, oleh sesama muslim atau kaum kerabatnya dari kaum muslimin, ya, maka kita dianjurkan untuk menghantarkan jenazah saudara kita. Demikian pula di dalam menghantarkan jenazah banyak pelajaran yang bisa diambil. Sekarang kita menghantar, dan di kemudian hari kita pun akan dihantar jenazah kita oleh orang lain. Dan menghantar jenazah, maka seorang akan mengingat akan kematian. Ya, dia merenungkan
maka dianjurkan dalam kondisi hening ketika kita mengantar jenazah, agar kita bisa merenungkan tentang peristiwa kematian ini. Agar kita bisa merenungkan peristiwa kematian tersebut. Bahwa apa yang menimpa saudara kita berupa al-maut, itu pun akan menimpa diri kita. Cepat atau lambat. Ridho atau tidak ridho. Apabila telah datang ajal seseorang, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seorang akan selalu berupaya untuk meningkatkan amal-amal kebaikannya, amal-amal saleh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian seorang dapat bertobat pada Allah Azza wa Jal, dan banyak manfaat ya yang bisa diambil dari seorang yang menghantar jenazah itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tashmit al-atis. Apabila seorang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk membaca, maka kita harus mengucapkan yarhamuk Allah. Kita mengucapkan yarhamuk Allah dengan catatan atau dengan syarat kita mendengar ucapan alhamdulillah yang dibaca oleh atau yang diucapkan oleh orang yang bersin. Kalau kita tidak mendengar, maka kita tidak mempunyai kewajiban untuk mengatakan yarhamuk Allah. Jadi kita diharuskan mengucapkan yarhamuk Allah kepada orang yang bersin jika kita mendengar dia mengucapkan alhamdulillah setelah dia bersin. Dan ini telah kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya yang kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ibrar al-muqsim. Ada seorang bersumpah meminta kepada kita untuk mengerjakan satu pekerjaan. Ya, misalnya dia ingin kita menemani dia untuk safar ke satu tempat karena dia membutuhkan teman. Kemudian dia mengatakan pada kita, misalnya seorang dari Jakarta ke Bandung misalnya. Dia mengajak temannya, ya fulan, aku hari ini atau minggu depan akan ke Bandung, insya Allah. Ya. Saya mengajak Anda untuk menemani saya. Kata orang itu, loh kok bukan yang lainnya? Lalu kata orang yang mengajak ini, wallahi aku mengajak Anda untuk bersama aku ke kota Bandung. Maka dianjurkan kepada orang yang diminta untuk menemaninya, ya, untuk melaksanakan sumpah orang ini. Dalam rangka menolong orang tersebut atas sumpahnya. Selama pekerjaan yang diminta, ya, kepada kita untuk melakukannya bersamanya, itu bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan kemaksiatan. Yang kedua, seorang yang diajak tadi itu dia mampu untuk melaksanakannya. Tidak ada kesulitan baginya. Itu diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita dianjurkan untuk menolong ya kepada saudara kita yang dia telah bersumpah agar kita mengikutinya. Ya. Agar kita mengikutinya. Atau contoh-contoh yang lain banyak sebetulnya. Jadi seorang bersumpah, dia mengatakan pada seseorang, wallahi, ya, kamu bersama aku ya, menjaga misalnya orang tuaku yang sedang sakit. Nah, ketika dia mengatakan wallahi, dia bersumpah, maka kita dianjurkan, ini orang yang diajak untuk menemani dia, menjaga orang tua yang sakit, kita dianjurkan untuk menemaninya. Agar dia tidak membatalkan sumpahnya dan harus membayar. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ibrar al-muqsim. Jadi seorang melaksanakan apa yang diinginkan oleh saudaranya yang telah mengucapkan sumpah. Agar kita
melakukan hal yang diinginkannya. Selama hal yang diinginkannya itu untuk kita melakukannya bukan perbuatan dosa dan tidak ada kesulitan bagi kita. Itu syaratnya. Kemudian yang keempat atau yang kelima ya, dari apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah wa nasril mazlum. Menolong orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu, baik dia orang yang menzalimi atau yang dizalimi. Maka ditanya oleh salah seorang sahabat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi dibantu itu iya. Tapi bagaimana kita menolong orang yang menzalimi?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mencegah dia dari menzalimi saudaranya. Maka nasrul mazlum, menolong seorang yang terzalimi, teraniaya, ini hal yang harus. Selama kita mampu untuk menolong orang tersebut. Baik dengan ucapan, ataupun mungkin suatu saat dengan perbuatan, maka dengan perbuatan. Selama kita mampu untuk menolong orang yang teraniaya, orang yang terzalimi. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolong orang yang terzalimi. Karena kezaliman itu ada dua macam. Ada kezaliman dalam bentuk ucapan, ada kezaliman dalam bentuk perbuatan. Maka seorang dia harus membela saudaranya ketika saudaranya misalnya difitnah atau dituduh dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan kita mengetahui bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar, maka kewajiban kita untuk membantah tuduhan itu. Bahwa apa yang kamu tuduhkan itu tidak benar. Apa yang kamu tuduhkan, kamu fitnahkan tentang saudara, tentang fulan, itu tidak benar. Ya. Ini salah satu bentuk menolong, yaitu membela orang yang terzalimi atau yang teraniaya. Kemudian yang keenam, wa ijabatid da'i. Kita juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, untuk mendatangi undangan. Kita diundang misalnya untuk makan. Ya. Selama undangan itu tidak ada maksiatnya, tidak ada kemungkaran-kemungkarannya, dan kita tidak berhalangan untuk mendatangi undangan itu, maka kita wajib mendatangi undangan tersebut. Kecuali kalau kita berhalangan, atau di tempat undangan itu ada maksiat, banyak kemaksiatan, kemungkaran, maka kita tidak mendatangi undangan tersebut. Ya. Tetapi kalau undangan itu tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, kemudian kita juga tidak berhalangan untuk hadir, maka kita datangi. Bahkan seorang yang berpuasa pun dia dianjurkan mendatangi. Kalau dia berpuasa sunnah, maka diserahkan kepadanya. Jika dia mau, dia batalkan puasanya. Tetapi kalaupun dia tidak mau membatalkan puasanya, maka dia mendoakan orang yang mengundangnya. Ya. Jadi bahkan orang yang sedang berpuasa pun dianjurkan mendatangi kepada undangan itu. Jika dia kehendaki, dia berbuka, dia batalkan puasanya. Kalau puasa itu puasa sunnah. Tetapi kalau puasa wajib tidak. Kalau seorang sedang berpuasa wajib, dia misalnya mengqadha puasa Ramadan, atau dia sedang berpuasa nazar, ya bukan puasa sunnah, puasa nazar, karena dia pernah bernazar dan dia sedang melaksanakan puasa nazar, maka ketika dia diundang oleh saudaranya, ya, dan dia mendatangi undangan itu, dia tidak boleh membatalkan puasanya, karena puasa yang dilakukannya adalah puasa yang wajib. Ya, entah itu puasa mengqadha puasa Ramadan atau puasa itu puasa nazar. Tetapi kalau dia sedang berpuasa sunnah, puasa Senin Kemis misalnya, atau puasa 3 hari pada setiap bulan, kemudian dia diundang di salah satu hari itu, maka dia berhak untuk membatalkan puasanya. Ya, dia boleh membatalkan puasanya
dan dia makan dalam undangan tersebut. Jadi ijabatud da'i. Jadi dianjurkan, diperintahkan untuk mendatangi undangan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah wa ifsya'is salam. Kita juga dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Menebarkan salam. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW adalah Nabi yang menyebarkan kedamaian di muka bumi ini. Bukan seperti apa yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam atau kaum munafikin yang menyebutkan tuduhan-tuduhan batil kepada Islam. Islam menganjurkan untuk menebarkan salam. Ya. Apalagi kepada sesama muslim. Kita menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Itu misi Islam. Untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya di kalangan kaum muslimin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak sempurna iman kalian sehingga kalian saling mencintai, yakni satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada kalian suatu amalan, suatu perbuatan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afsyus salam. Tebarkanlah salam. Ini pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kecintaan, menumbuhkan kecintaan di antara kaum muslimin adalah dengan menebarkan salam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas saudaranya ada 5. Hak seorang muslim yang harus dia penuhi terhadap saudaranya ada 5 perkara. Yang pertama adalah raddus salam. Ya, ini menjawab salam. Apabila ada orang yang salam, Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab Waalaikumsalam, atau Waalaikumsalam warahmatullahi, atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid. Wa iyadatu al-marid, menjenguk orang yang sakit. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wattibaul janaiz, mengantar jenazah. Jenazah kaum muslimin yang meninggal. Apalagi kalau orang yang meninggal itu memiliki hubungan-hubungan yang dekat dengan kita. Baik itu hubungan kekerabatan atau hubungan tetangga, ya hidup bertetangga dengan kita. Apalagi kalau orangnya bertetangga dan ada hubungan kerabat. Maka ini tentu sangat dianjurkan untuk menghantar jenazah tersebut. Ya. Selama tidak ada halangan dan kita hadir, ya, kita ada di tempat itu, maka tidak ada alasan untuk tidak menghantarkan jenazah tersebut. Kemudian yang ketiga, wa ijabatud da'wah, yang mendatangi undangan. Sebagaimana saya jelaskan pada yang sebelumnya. Itu yang keempat, wa ijabatud da'wah. Kemudian yang kelima adalah wa tashmitul atis, yaitu mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawab atau mengucapkan untuknya yarhamukallah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamati." Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan berkata di hari kiamat kelak. Ya. Ya bani Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka kata orang itu, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu? Wa anta rabbul alamin, sedang engkau adalah rabbul alamin, Rabb semesta alam. Qal, maka Allah berfirman, ama alimta anna abdi fulan maridha falam ta'udhu? Bukankah engkau mengetahui bahwasanya hambaku fulan dia sakit, falam ta'udhu, namun engkau tidak menjenguknya. Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya jika engkau menjenguk orang itu, ini hambaku yang sakit itu, lawajadtani, niscaya engkau akan mendapati aku, engkau akan menjumpai aku indahu, di sisinya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Aku memohon minta makan kepadamu, engkau tidak memberi makan kepadaku. Qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Maka anak Adam itu mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberikan engkau makan sedang engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qal, kata Allah Ta'ala, ama alimta anna istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya engkau, hambaku fulan, pernah meminta makan padamu, namun engkau tidak memberikan kepadanya? Ama alimta anna kalau at'amtahu lawajadta dzalika indi? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya jika engkau memberi makan kepadanya, niscaya engkau akan jumpai itu berada di sisiku. Ya bani Adam, wahai anak Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku meminta minuman padamu, namun engkau tidak memberi aku minum. Qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberi engkau minum sedang engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qala istasqaka abdi. Maka kata Allah kepada orang itu, kepada Bani Adam itu, istasqaka abdi, hambaku meminta, hambaku si fulan, istasqaka abdi fulanun falam tasqihi. Hambaku fulan meminta minum padamu, namun engkau tidak memberinya minum. Ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi? Tidakkah engkau ketahui bahwasanya seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau dapati minuman itu atau ganjarannya berada di sisiku. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang diambil. Yang pertama, yaitu menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dan Allah tidak bisu. Ya. Tetapi jangan dibayangkan bahwasannya berbicaranya Allah sama dan berbicara manusia, tidak. Jangan dibayangkan. Allah berbicara sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kita tidak mengetahui hakikat zat Allah, maka kita pun tidak mengetahui hakikat sifat Allah. Tetapi kita diberitahukan oleh Al-Quran dan diberitahukan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Maka kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada sifat-sifat itu.
menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan tidak boleh mentakwilkannya dengan makna-makna yang aneh-aneh. Tidak boleh memalingkan maknanya atau tahrif kepada makna yang lain. Dan tidak boleh menafikannya. Tetapi dia berkewajiban menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bertanya bagaimana sifat Allah. Karena kita tidak diperintahkan untuk mengetahui sifat Allah. Tapi kita diperintahkan untuk beriman akan adanya sifat-sifat tersebut. Dan kita wajib menetapkan sifat itu. Tetapi bagaimana sifat itu, kaifiyah sifat itu, hanya Allah yang maha mengetahui. Ya, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahui zat Allah. Bagaimana zatnya. Maka kita pun tidak akan mengetahui bagaimana sifatnya. Tetapi Allah memberitahukan tentang sifat-sifatnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang sifat-sifat Allah. Maka kewajiban seorang mukmin adalah beriman kepada sifat-sifat tersebut. Menetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh memalingkan maknanya. Tidak boleh membayangkan bagaimana sifat itu. Tidak boleh menyamakan dengan sifat manusia. Karena Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Inilah akidah salaf. Akidah Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diikuti oleh para sahabat. Diimani oleh mereka. Dilaksanakan oleh mereka. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Balasan bagi suatu amal kebaikan. Allah akan memberikan balasan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan pahala yang berlipat ganda. Dan Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tidak menyia-nyiakan setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, balasan, ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk senantiasa yaitu memantau, memperhatikan keadaan saudara-saudara kita. Agar kita selalu memperhatikan keadaan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, kita jenguk. Ada yang kekurangan makanan, kita berikan makanan. Ada yang kekurangan minuman, kita berikan minuman. Ada yang membutuhkan sesuatu, kita berikan selama kita mampu. Atau kita menjadi perantara dalam menyampaikan atau menyalurkan kebaikan-kebaikan itu kepada mereka. Maka hadis ini mengajarkan kepada seorang mukmin agar tidak cuek dalam hidup ini. Tidak individualistis dalam hidup ini. Tetapi hendaknya dia memperhatikan saudaranya. Agama ini adalah praktek. Agama ini bukan sekedar teori. Agama ini bukan sekedar ceramah. Tetapi agama ini adalah ilmu dan amal. Itulah Islam. Makanya Allah memuji kaum mukminin karena mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmunya. Allah mencela orang-orang Yahudi karena mereka mempunyai ilmu tetapi mereka tidak mengamalkannya. Dan Allah mencela pengikut orang-orang Nasrani karena mereka punya ilmu, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui tentang Islam. Jadi Islam, ilmu dan amal. Islam, ilmu dan amal. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini bahwa menjenguk orang sakit bagian dari hak-hak seorang muslim atas saudaranya.
Demikian pula memberi makan pada orang yang lapar, yang tidak mempunyai makanan dan minuman. Ini adalah hak mereka bagi seorang muslim yang lainnya untuk melaksanakannya, untuk membantu saudara-saudara mereka. Ya. Maka hadis ini bukan kemudian dalil bagi wahdatul wujud, ya, yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Ya, na'udzubillah dari akidah yang sesat ini. Ya. Tapi hadis ini justru memberikan kepada kita penjelasan tentang terpisahnya Allah Ta'ala dari hambanya. Bahwa Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Ya Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanu alal arshis tawa. Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, bersemayam, ya, berada di atas arsy-Nya. Berada di atas arsy, di atas singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan arsy, tapi arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita beriman kepada Al-Quran dan Sunnah sejalan dengan apa yang dipahami oleh para salaf, maka hidup ini akan tenang. Ya. Kita akan tenang dalam melaksanakan agama Allah ini. Tetapi ketika agama ini diotak-atik dengan akal kita, apalagi masalah-masalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nah di saat itulah terbuka pintu kebinasaan bagi seorang hamba. Oleh karena itu, di dalam beragama, marilah kita betul-betul meyakini apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan ilmu dari Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Seorang dalam beragama, apabila dia mengikuti tuntunan ini semuanya, Quran dan Sunnah, sejalan dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, maka hidupnya akan nyaman, tenang, tentram, insyaallah ta'ala. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udu al-marida wa at'imul ja'i'a wa fukkul aniya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udul marid, jenguklah orang yang sakit. Jenguklah orang yang sakit. Ini adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali memang ada larangan menjenguk. Karena kadang-kadang ada orang yang sakitnya itu memang tidak boleh dijenguk. Dan itu realita dalam kehidupan ini. Baik itu corona atau bukan corona. Sebelum ada corona pun ada beberapa orang-orang yang sakit yang ditulis di situ di depan pintu kamarnya, dilarang menjenguk orang ini. Ya. Itu sudah ada. Tapi selama orang itu sakit dan kita diperbolehkan menjenguk, tidak ada larangan untuk menjenguknya, maka kita dianjurkan, ya bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk orang yang sakit. Udul marid wa atimul ja'i. Kemudian memerintahkan kita untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Kita diperintahkan untuk memberi makan kepada orang yang lapar. Karena kelaparan ini berbahaya. Ya. Ada perkataan para salaf. Dan itu bukan hadis. Kadal faqru an yakuna kufran. Bahwa kefakiran itu, tentu kefakiran yang mana seorang sampai-sampai tidak memiliki makanan untuk seharinya. Kadal faqru an yakuna kufran. Bahwa kefakiran itu bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu, seorang muslim ya mempunyai kewajiban untuk memperhatikan saudara-saudara mereka yang kekurangan makanan, kekurangan kebutuhan hidup mereka, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Dan kita mengetahui
terjadi pemurtadan di sebagian ya dari wilayah negeri kita, salah satu sebab adalah karena ekonomi yang minim, karena kefakiran yang melanda mereka. Maka ini merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin ya, yang lapar, yang kekurangan makanan dan yang lainnya, untuk kita menyalurkan pada mereka. Kemudian mafukul aniyah, al-aniyah di al-asir, dan bukalah, lepaslah tawanan-tawanan. Ya, tawanan yang memang sudah sepatutnya dilepas, ya dilepas. Ya. Tawanan yang tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ketika terjadi peperangan misalnya, mereka ditawan, dan di antara tawanan tentu ada yang, tidak semua tawanan itu jelek. Ada tawanan-tawanan yang mereka itu baik. Tapi karena mereka salah dalam mengikuti peperangan atau yang lainnya, maka mereka kemudian ditawan. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka. Selama tentu tidak berbahaya bagi suatu negeri, tidak berbahaya bagi suatu keamanan suatu negeri, suatu masyarakat, maka dianjurkan melepas. Tetapi apabila tawanan-tawanan itu ya dapat menimbulkan kerusakan ya di suatu negeri, di suatu masyarakat, maka mereka tetap ditawan sambil didakwai, sambil dididik, diberikan pelajaran-pelajaran untuk bertobat pada Allah Ta'ala, atau untuk mengikuti al-haq, kebenaran, dan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka diajarkan kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Thawban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Thawban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannati? Qal janaha. Qal janaha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang muslim, jika dia menjenguk saudaranya yang sakit, yakni saudara, seorang muslim ya, yang dalam keadaan sakit, maka berarti dia berada di salah satu dari taman-taman surga atau hasil dari surga sampai dia kembali, sampai dia pulang. Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Qal janaha. Kata para ulama, janaha di sini artinya ma yajtani atau ma yujtana minats thamar. Sesuatu yang dipanen dari surga itu. Maka ini, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Keutamaannya besar. Kadang-kadang kita remehkan, kita gampangkan masalah ini. Padahal menjenguk orang sakit itu fadilahnya besar. Belum lagi ada hadis yang lain bahwasanya seorang didoakan ya oleh malaikat. Nanti akan disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Didoakan oleh para malaikat bagi orang yang menjenguk saudaranya. Kalau dia jenguk di pagi hari, didoakan sampai di sore hari. Kalau dia menjenguknya di sore hari, didoakan oleh para malaikat sampai pagi hari. Maka menjenguk orang sakit banyak manfaatnya, banyak fadilah dan keutamaannya. Nah, hadis yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang pahala seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim. Saudaranya muslim yang dalam keadaan sakit. Adapun misalnya ada temannya bukan muslim dalam keadaan sakit, dia menjenguk, ini hanya
sebagai bentuk salah satu bentuk muamalah, pergaulan, ya, kemanusiaan, itu tidak mengapa. Tetapi tidak mendapatkan fadilah yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi fadilah ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu fadilah ini ketika seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang berada dalam keadaan sakit. Dia mendapatkan fadilah ini. Maka hadis ini tentu mengandung anjuran agar kita menjenguk orang yang sakit. Dan ini salah satu di antara amal-amal ibadah yang mulia. Salah satu di antara amal-amal kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim, yang saudara yang dalam keadaan sakit, dia menjenguk di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya sampai di sore hari. Wa in adahu asyiyatan, dan kalau dia menjenguk saudaranya yang sakit itu di sore hari, illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannati, dan dia mendapatkan yakni buah-buahan dari surga. Allah siapkan baginya untuk di surga kelak. Nah, ini hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini betul-betul banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, ya, dan banyak pelajaran yang diambil dari menjenguk orang yang sakit. Yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu dia didoakan. Orang yang menjenguk saudaranya muslim dalam keadaan sakit, dia menjenguknya, maka dia didoakan oleh para malaikat. Para malaikat mendoakannya. Para malaikat yakni memohon ampun kepada Allah untuknya, ya, dan mendoakan orang tersebut. Ini fadilah yang amat besar. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kehormatan seorang muslim. Dan seyogianya kita memperhatikan kehormatan itu dan mencermati keadaan-keadaan kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang tentara-tentara Allah berupa para malaikat, yang mana jumlah mereka tidak ada yang mengetahuinya. Disebutkan dalam hadis ini 70.000 malaikat yang mendoakan orang yang menjenguk orang sakit itu. Maka suatu fadilah yang luar biasa. Tapi sayangnya banyak disia-siakan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. 70.000 malaikat mendoakan dari pagi hari sampai sore hari kalau dia menjenguknya di pagi hari. Dari malam hari sampai pagi hari kalau dia menjenguknya di sore hari. Subhanallah. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini, ya, yaitu menjenguk orang sakit. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tentara Allah Azza wa Jalla yang banyak. Salah satunya adalah para malaikat, ya, alaihimussalam. Mereka mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya hubungan antara alam nyata dan alam gaib. Alam nyata yaitu ketika seorang datang kepada saudaranya, dia menjenguk dalam keadaan saudaranya dalam keadaan sakit. Ternyata alam nyata ini ada hubungannya dengan alam gaib, yaitu alamnya para malaikat. Mereka mendoakan orang yang menjenguk saudaranya ini. Ya. Jadi ini menunjukkan adanya hubungan, ya,
antara alam yang nyata dengan alam yang gaib. Yaitu dengan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak kemudian dijadikan dalil untuk ketika kita mengatakan ada hubungan gaib dengan nyata dengan yang gaib, bahwa ada manusia yang mengetahui yang gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui yang gaib. Ya. Hanya Allah mengetahui yang gaib. Atau para rasul yang Allah menghendaki untuk memberitahukan yang gaib itu kepada rasul tersebut. Adapun manusia-manusia biasa yang mendakwakan bahwa dia mengetahui yang gaib adalah dukun, ya. Dan itu tidak benar. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Dan hadis ini juga tentu menjelaskan pada kita tentang keutamaan dari menjenguk orang yang sakit. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, yaitu menjelaskan tentang hadis-hadis yang lainnya. Masih ada sejumlah hadis Nabi SAW di dalam bab ini. Ya, InsyaAllah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu taala a'lam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini menunjukkan dari pelajaran-pelajaran yang kita dapat dalam kajian kita di pagi hari ini, menunjukkan betapa Islam memperhatikan, ya, tentang kondisi kaum muslimin. Harus ada perhatian dari saudaranya. Harus memperhatikan hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya di kalangan kaum muslimin. Dan ini sebetulnya yang harus kita pupuk, yang harus kita menjaga dan memeliharanya, agar hubungan sesama kita kaum muslimin yaitu selalu baik, ya, selalu ada komunikasi dan perhatian, ya. Dan itu semua merupakan pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu kebaikan itu sangat banyak. Ya, tinggal bagaimana kita memasuki pintu-pintu itu. Maka mari kita perbanyak. Terus kita belajar dan menuntut ilmu, dan mari kita amalkan ilmu yang kita peroleh. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, selamat beraktivitas. Semoga Allah senantiasa melindungi antum semuanya dan kita semuanya dari hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak kita senangi. Semoga Allah melindungi kita dari itu semuanya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.